kemerdekaan kita tepat pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Lalu hari ini orang berkata, apa bedanya 17 Agustus dengan 9 Ramadan? Bagi orang yang tidak mengerti agama, itu kan hanya penanggalan biasa. Tapi orang yang beriman kepada Allah, bertemu dua kemuliaan. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, induk dari penghulu pemimpin hari Jumat. Dan bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, induk dari segala bulan kemuliaan. Satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Maka hari kemerdekaan kita bertemu dua Sayyidul Ayyam dengan Sayyidus Syuhur. Hari Jumat jatuh tepat pada bulan suci Ramadan. Hari ini anak-anak kita tidak lagi mengerti kapan kita merdeka. Mereka tidak lagi punya polesan agama. Tanpa sadar kita sudah mensekulerkan mereka. Kita sudah membuat mereka tidak mengenal agama. Mereka menganggap agama hanya untuk menikah di masjid, mati solat di jenazah di masjid. Ketika dia dicabut nyawanya, lalu dibawa jenazahnya ke masjid, disolatkan dalam masjid. Dia hanya 2 kali saja berislam. Saat lahir diakikahkan, saat menikah, setelah itu dia pun mati. Dia tidak mengerti bahwa perjuangan negeri ini adalah karena rahmat Allah. Itu tertuang dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kemerdekaan kita atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diiringi dengan keinginan yang luhur dari bangsa Indonesia. Kita masuk surga bukan karena amal kita yang banyak, dan kita juga merdeka bukan karena persenjataan yang hebat, tapi kita merdeka disadari oleh mereka. Teriakan Bung Karno, teriakan Bung Tomo di Surabaya, teriakan Presiden, teriakan Panglima Angkatan Bersenjata, Panglima Besar Sudirman yang bergerilya di tengah hutan belantara dalam keadaan sakit, dalam keadaan terkena malaria. Namun solat berjamaahnya tetap tidak pernah tinggal, zikirnya tetap berkumandang dalam keadaan diangkat di dalam tandu. Maka doa mereka inilah yang membuat kita bebas dari penjajahan orang-orang yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sejarah ini terlupakan oleh anak cucu kita. 71 tahun sudah lamanya. Hari ini apa yang terjadi? 31 tahun silam, ketika kita merdeka, di tengah-tengah malam Ramadan itu, para ulama, para kiai, mereka bermunajat kepada Allah. Tanggal 9 Ramadan, artinya 9 malam sudah mereka berdoa dalam tarawih, dalam tahajud, dalam doa, dalam munajat mereka memohon kekuatan dari Allah. Tapi begitu 71 tahun berlalu, apa yang terjadi hari ini? Malam-malam kemerdekaan diisi dengan keyboard tunggal, penyanyi dangdut membuka aurat. Tengah malam kita dengarkan suara hiruk pikuk dengan berbagai macam perayaan yang katanya syukuran, tapi sebenarnya syukuran, berbaju syukuran tapi berisi kekufuran. Jangan heran, musibah datang silih berganti. Umat ini tidak akan pernah bangkit. Kenapa? Karena sudah mengkhianati apa yang dilakukan orang di masa yang lalu. Muslim yang ada di Uni Soviet merasa bangga. Masjid Kubah Biru yang hari ini tetap tegak berdiri di negeri sekuler, di negeri kaum komunis. Besar jasa Presiden Soekarno, salah satu yang menyebabkan penguasa komunis tidak menumbangkan Masjid Kubah Biru itu dan tidak menghancurkan makam Imam Al-Bukhari. Salah satu adalah karena jasa Presiden kita. Tapi setelah kita lama merdeka, apa yang terjadi dengan masjid-masjid kita? Apa yang terjadi dengan rumah yang kita katakan suci? Rumah Allah di negeri komunis hampir hancur binasa, diselamatkan oleh Presiden kita. Tapi rumah Allah yang ada di negeri kita hari ini diinjak oleh orang kafir, orang yang tidak bersunat, tidak berkhitan, tidak mandi wajib. Enak saja melangkahkan kakinya di dalam rumah Allah. Orang menyalaminya, mengucapkan selamat datang, berani menyampaikan kata sambutan di rumah Allah. Inikah buah dari 71 tahun kemerdekaan? Inikah makna kemerdekaan?
merdeka berarti kita bebas menjalankan syariat Islam. Itu tertulis dalam konstitusi negara kita, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu dirumuskan oleh orang-orang yang bertuhan, dirumuskan oleh orang-orang yang agamis dan religius. Maka ketika hari ini kita membaca di harian, kita mendengar di berita bahwa peraturan daerah, perda yang berbau syariah akan dihapuskan, bagi orang-orang yang mengerti sejarah masa lalu, ini adalah pengkhianatan yang luar biasa.